Oke, nah ini dia. Tentu order itu ditingkatkan dengan time frame. Sedang-sedang namun mantap. Ya, tergantung nanti yang dipilih yang mana. Ya, kalau saya sih suruh pilih yang mana ya, saya lebih suka yang inilah yang gede profitnya. Gede profitnya, order nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit, nggak terlalu banyak, sedang-sedang saja dan rodonya juga masih katakan wajar. Nggak perlu jantungan, kenapa? Kecil ya, setahun yang segini. Di backtest hasilnya sama, optimalisasi sama, lalu forward test di akun demo udah sama, lalu ke akun real. Nah, sehingga sudah punya gambaran seperti apa strategi akan digunakan, ya, sehingga tidur lebih nyaman, ya, sudah punya planning. Inilah cara menggunakan robot trading yang terbenar. Harus tahu apa strateginya gitu loh, ya. Jadi kami Mbak Bella sudah cukup jelas ya, kita 1 tahun melakukan optimisasi, 1 tahun backtest, lalu kita forward test ya 1 minggu minimal. Bagi sahabat trader yang masih belum paham silahkan tanya gitu, nanti kita akan terangkan. Setelah sudah yakin barulah ke akun real ya, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik dibanding cara coba-coba cari sana cari sini nggak ketemu, akhirnya frustasi, salah ya. Lebih bagus carilah atau tanyalah preset yang kami miliki yang dapat sahabat trader gunakan. Jadi masa trader robot trading yang dapat menggunakan berbagai strategi, berbagai preset ya. Seperti itu. Oke, cukup paham Mbak Bella? Paham, Pak. Oke. Ada lagi lain Mas Ade? Oke nih, di sini kan preset untuk master trader ya pastinya ya. Master trader, benar. Dia mengacu pada pair Euro USD Saat ini. Yang ini. Ya. Nah, di sini itu apa untuk pair lainnya itu berpengaruh atau tidak, atau harus berubah settingan juga? Oke, bagus Mas. Jadi gini, optimisasi dilakukan ya untuk optimum di pair itu, di time frame itu, di broker itu bahkan. Brokernya rekomendasi aja nih, yang dikerjakan sama Pak Ben sendiri brokernya. Ya ini broker lokal ya, broker kita rekomendasikan. Kalau untuk broker sebenarnya selagi dia sama dalam kondisi tipenya hedging, kan ada netting ya, akun netting, artinya satu posisi ya. Juga kan tipe akun tuh Mas, ada tipe akun hedging. Kalau akun hedging bisa buy bisa sell ya, bisa dua arah. Nah itu nggak terlalu bukan nggak terlalu juga. Tapi kalau ke hedging ke netting ya butuh optimisasi. Ada akun lokal yang netting, Mas tambah posisi tetap hanya satu posisi, di average harganya, di average lotnya seperti itu. Jadi memang tergantung tipe akunnya. Namun pada umumnya broker bisa dikatakan tidak terlalu berdampak. Yang paling berdampak adalah pair. Settingan Euro USD digunakan SAU USD. Berdampak Kak? Justru berdampak. Kenapa? Karena settingan ini bukan untuk settingan SAU USD. Meskipun bisa digunakan, namun belum tentu hasilnya seperti ini. Jadi disarankan setiap pair harus dioptimumkan settingannya Mbak, Mas Ade ya. Jadi diusahakan tanyakan, Mas Ade, saya mau settingan khusus USD JPY ya. Jadi akan dicari settingan khusus gitu Mas. Dibanding meskipun ya Euro USD merupakan settingan cukup stabil, memang bisa dia akan cuma sama gunakan karakternya. Nah untuk yang trending ini Mas ya, ini adalah memang desain untuk all pair Mas. All pair ya. Ini didesain untuk all pair yang non commodity ya, bukan emas ya. Untuk pair forex. Kalau settingan trading ini cukup masih toleran ke settingan yang bersifat sejenis forex. Ya, karakternya masih karakter forex ya. Kalau komoditi kayak SAU ada optimisasi lagi Mas. Perlu dioptimisasi. Dan kalau untuk settingan yang umum bisa, namun disarankan kita cari optimumnya. Optimum di Euro USD di time frame sekian, M5. Ya sudah. Carilah settingan lagi yang optimum untuk USD JPY biar hasilnya optimum. Sehingga meningkatkan profit yang lebih stabil. Ngerti Mas ya? Jadi lebih bagus cari yang optimum. Optimum buat Euro USD, optimum buat USD JPY, optimum dengan JPY USD dan lainnya. Bahkan Mas, satu preset yang berhasil yang bagus itu bisa dibayarkan berkali-kali dibanding robotnya. Harga settingan itu bisa lebih mahal daripada robotnya. Karena robot itu hanya mengeksekusi settingan itu.
Wajar kalau settingan lebih mahal daripada robotnya bahkan. Ribuan dolar bahkan. Kenapa? Settingan itu memberikan profit. Settingan yang jelek, loss yang diberikan. Wajar kalau orang berani, dia udah punya robotnya, master trader. Settingan yang mana? Gitu. Ya, kalian sebagai pengguna, teman-teman trader yang lainnya sudah memiliki master trader, punya settingan yang bagus, itu bisa di show. Mungkin teman-teman sahabat trader bisa mencari bagi settingan yang bro, ya boleh, tapi ada harganya. Bisa saja nggak salah, karena robot itu pasif mbak. Dia mengeksekusi aja, dia tanpa emosi. Apa yang diperintahkan dia eksekusi mbak, nggak peduli dia. Kalau orang kan emosi kan, nggak kuat deh kan, terganggu psikologinya. Kalau robot nggak pakai emosi mbak, apa yang diperintahkan dieksekusi sama dia, cap cap cap. Jadi settingan itu sangat penting. Nyawa kita, profit kita tergantung settingan terbaik. Maka disarankan Mas Ade, pilihlah settingan yang sesuai yang fokus mas, dibanding yang general. Berarti yang kalau dari Pak Ben sendiri untuk sarannya nih, untuk strateginya yang mana yang di situ? Yang Kalau saya pribadi ya, 593, saya lebih suka yang ini 387, 387. ya, karena drawdownnya masih di bawah 20%. Okay. Saya bertoleransi drawdown 20% di bawah. Di bawah 20% dan juga nggak terlalu agresif, nggak terlalu slow. Ini cukup bagus menurut saya. Dan profit lebih besar. Ya, saya lebih kepada profit oriented mas. Profit oriented, namun tetap saya bandingkan dengan yang ininya juga dong, drawdownnya ya. Kalau saya pribadi akan pilih yang ini mas. Ya, saya akan pilih yang ini. Ya. Nah, di sini sahabat trader bisa nggak usah khawatir mengenai stop lossnya. Di sini ada apa? Ada kondisi cut loss, cut shoot menggunakan waktu. Juga itu 430 itu dalam 1 tahun kena stop. Ya, tidak, bukan. Ini adalah sebuah ya stop lossnya dipakai 430. Namun kondisi dia cut shootnya, cut lossnya, cut profitnya ada untuk menggunakan waktu. Timing ya 700 menit akan terclosing ini ya. Ini robot sedang mengkombinasi, maka nanti ada nih mas perubahan lagi mas. Ini kan masih baru 1000 mas. Nanti ada level 3000 settingan. Ini masih settingan 1000. Namun kita bisa sesuaikan ya. Kita akan sesuaikan. Nah di sini ada ininya nih mas. Ada posisi closing ini dia. Nah ini nih. Nih. Dia 900 menit nih mas. Nggak sampai 1 hari sih. Kan kalau 1 hari kan 1440 menit ya. Jadi nggak sampai 1 hari udah closing nih mas. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Di sini ada kondisi cut loss-nya dan juga nanti ada kondisi cut loss menggunakan signal. Jadi memang tergantung. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka yang profit oriented. Ya saya akan memilih settingan yang ini ya. Nggak terlalu slow, nggak terlalu cepat, lebih profit dan juga saya bisa bertoleransi di bawah 20%. Seperti itu sih mas. Ada nggak sih ya? Ini kan misalkan klien kita nih sudah membeli robot kita dan sudah di-preset, sudah oke lah ya hasilnya dalam tradingnya dia. Keuntungan apa lagi sih yang bisa didapat klien-klien kita itu? Oke, jadi gini mas. Ya saya sendiri banyak sekali ya dalam dunia forex ini banyak sekali peluang-peluangnya sebenarnya. Ya saya juga ada teman dari luar negeri, teman-teman yang di Indonesia juga banyak dan mereka justru malah setelah dia berhasil dalam trading mas ya, dia mempromosikan juga, lo pakai robot apa sih? Biasanya kan begitu tuh. Ya. Pakai ini robotnya. Settingannya yang mana sih? Nah, temannya beli robotnya ya ke developernya, ke providernya. Settingannya dari tradernya. Mungkin harga robotnya misalnya $600 nih mas ya. $600 robotnya. Settingannya bisa $3.000 mas. $2.000 bisa, bener bisa. Kenapa? Ketika orang mikir robot gak punya settingannya, sama aja. Tergantung robotnya juga. Kalau fiturnya cuma stop loss take profit sama indikator sederhana ya nggak worth it kan. Kalau seribet ini settingannya, wah itu worth it lah, wajar lah. Jadi memang, nah apa manfaatnya? Ya dia bisa jual settingan. Iya. Kedua, kalau providernya, Dia beli robotnya itu aja. Beli robotnya. Dia ambil settingannya, dia uji coba berhasil. Temennya nanya, lo pakai robot apa? Robot ini. Yaudah lo beli sana ke providernya, ya kan? Settingan sama gue belinya. Ada seperti itu. Nah, PPI juga memberikan reward nih mas. Ya, ada MGM, ya, member get member mas. Jadi misalnya teman mas udah punya master trader, ya, dengan lisensi tertentu, ya kan? Mas gunakan preset, bagus hasilnya. Nah, masnya temannya mungkin nanya, pakai robot apa sih, master trader? Nah, mas bisa nih kasih tahu trader support.
Mbak, teman saya tuh mau beli robotnya. Oh siap. Nah tentu Mas dapat program 10%. Oke. Kita memberikan reward kepada Mas 10% karena memberikan referensi PPI kepada temannya. Nah, berarti dari misalkan saya ingin beli robot, terus saya merekomendasikan saya dapat 10% dong. Iya, dapat, Nah, dapat. saya dapat 10% itu ketika saya ngajak siapa lagi nih robot ini. Jadi per klien, bukan per klien sih, per teman referensi saya, ya. referensi saya itu Ya, 10%. 10% tanpa batasan, artinya semakin banyak nggak masalah, bisa aja komunitas sekali mesen 50 ya, 50 robot masa trader, wih, totally dapat 10%. Masnya jual preset ke 50 orang, luar biasa Mas. Oh gitu. Luar biasa yang begitu. Dan preset itu kita jual pribadi atau nanti Pribadi lah. lewat PPI juga. Iya, kalau memang dari kita, mungkin temannya mau beli dari kita juga bisa, ya kan? Bisa. Atau juga langsung, biasanya ya trader kan sering ngobrol, lu pakai apa sih? Enak aja, rahasia lah. Biasa kan begitu Mas. Sesuatu yang bagus Mas nggak akan di-open lah Mas. Dia saya sendiri nggak tahu tuh presetnya itu. Kan Mas sudah dapat nih. Iya, kan saya udah dapat. Kan preset bisa di-save. Oh, Bisa save ya, bisa diberikan lagi. Tadi kan untuk file ya. oh gitu berarti. File set ya. Oh. Sebuah satu file dengan set. Jadi file set. Ya, misalnya file Bisa set scalping disebar, ya? ya bisa disebar. Ya, tapi alangkah bodohnya Mas. Iya. Ya, itu suatu yang itulah racikannya. Misalnya perusahaan ayam ternama, ayam goreng ternama nih. Oke. Resepnya sama dengan perusahaannya, Mas. Mau dikasih resepnya. Buat apa ada istilahnya, apa namanya? Ada istilahnya tuh franchise. Oh, iya. Ya. Makanya kenapa ada franchise, Mas? Karena rahasianya tetap ada di pusatnya. Oh, pusatnya yang di Texas misalkan. Iya, mereka bikin cabang-cabangnya tetap saja resepnya dirahasiakan. Preset adalah rahasia trader, Mas. Ya. Punya nilai. Jadi alangkah bodohnya kalau sampai diberikan sebegitu mudah. Kenapa? Karena preset adalah sesuatu yang akan diakses oleh robotnya. Presetnya baik, hasilnya baik. Presetnya buruk, hasilnya juga buruk. Ya mungkin Mas sendiri sebagai teman ya boleh-boleh saja memberikan. Menurut saya, ya suatu bisnis ya bisnis, sesuatu yang bernilai ya bernilai. Jangan sesuatu yang bernilai Anda nggak nilai, sayang juga. Jadi intinya gini, PPI memberikan program member get member 10% komisi dari program atau aplikasi yang Mas sudah miliki. Jadi kalau Mas miliki masa trader, ya Mas juga miliki preset yang mungkin gini, Mas beli dari kita masa trader, beli juga presetnya, ya sudah bisa rekomendasikan presetnya juga. Setiap preset yang kita beli dari kami, Mas dapat juga komisinya. Setiap robot yang Mas temannya beli dari kami melalui referralnya dapat 10%. Jadi memang ya terus dapat seperti itu. Saya rasa program member get member ini sesuatu yang memberikan reward kepada klien kita yang telah membeli produk-produk kita. Kalau kayak gitu sama seperti multi marketing level nggak ya? Beda. Di sini kita hanya mereward ya. Kita memberikan suatu reward kepada klien satu level saja sebenarnya Mas, bukan multi level. Langsung ke pengguna usernya. Mas harus punya master trader, baru bisa ngejual mereferensikan master trader ke temannya. Kalau Mas temannya membeli produk lain, tipe lain yang nggak dapat reward ke Mas. Harus produk yang sama Mas gunakan. Yang digunakan oleh temannya. Baru kita memberikan reward 10%, seperti itu gambarannya. Jadi memang ini sebuah reward sebenarnya, bukan multi level marketing, bukan Mas. Oke, dirasa cukup itu sih. Oke, kalau dari kami, dari tim developer, saya rasa preset adalah kunci untuk berhasil dalam strategi trading, khususnya menggunakan robot trading ya. Oh iya, satu lagi. Apa itu Mas? Ini harga preset itu berapa? Oke. Itu yang dari tadi belum ditanyakan. Harga preset ya. Kalau PPI saat ini presetnya cuma $100. $100 per set file. Ya. Per ini contohnya ini ya. Mbak Bella ingin satu set file yang ini 408 ya udah ini dia $100 ya. Ingin lagi yang ini $100 gitu. Nah, misalnya Masnya setelah gunakan ini berhasil bisa saja $1.000 Mas. Nggak salah, kenapa? Karena itu sudah dalam file yang punya Mas sendiri. Silahkan. Karena requestan dari kita ya. Nah ini kita berikan sebuah set file yang Mas kita kirim ke Masnya. Ya kita mengharapkan set file ini dirahasiakan, dijaga baik-baik,
Karena inilah yang memberikan profit kita secara konsisten seperti itu. Oke, sudah cukup jelas sih Pak Ben ya untuk masalah preset ini. Ya. Oke Pak, saya pengen bertanya Pak, kemarin klien saya ada yang bilang Pak, master trader ini itu makainya itu satu pair saja atau bisa beberapa pair? Oke Mbak ya, defaultnya settingan standar itu memang hanya untuk Euro USD dan menggunakan strategi hedging. Nah karena hedging menggunakan margin, membutuhkan margin, tidak disarankan banyak pair, bisa margin call nanti. Nah kecuali menggunakan yang program ini preset trending, boleh multi pair ini Mbak. Kenapa tidak menggunakan hedging? Ada posisi cut loss, cut profit, jadi boleh banyak. Kenapa? Kalau defaultnya jangan, lah hedging kan butuh margin. Ya, jadi disarankan kalau default setting hanya untuk Euro USD M5 defaultnya itu udah lumayan. Namun bagi yang ingin banyak multi pair ya, banyak pair Euro USD, GP USD banyak lah, ya gunakan settingan yang trending Mbak. Yang ini justru malahan ya, ini digunakan untuk banyak pair. Tentu master trader adalah untuk banyak pair. Yang settingan optimumnya. Kalau settingan standarnya jangan satu pair saja karena margin, membutuhkan margin, oke ya. Cukup dipahamin, jadi memang tergantung settingannya. Kalau settingan standar satu pair, kalau settingan trending boleh multi pair. Bisa 4 pair, 3 pair, 2 pair, 6 pair juga nggak masalah. Karena apa? Ada kondisi cut loss, jadi nggak sampai margin call. Oke, cukup paham ya? Saya rasa cukup jelas Mbak Bella, ada lagi mungkin? Sudah cukup Pak. Cukup jelas? Oke. Oke, sepertinya cukup sekian podcast kita kali ini teman-teman dari trader. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan ataupun saran bisa klik di kolom komentar channel YouTube dari PT Pelatihan Profit Internasional. Oke teman-teman trader, cukup sekian. Jangan lupa share, subscribe channel YouTube kita PT Pelatihan Profit Internasional. Oke, kita dari PT Pelatihan Profit Internasional.